Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran tema. Sesuai dengan janji Ustadz, kita akan belajar tema 5I hari ini. Ya, ini tema di buku terakhir di pembelajaran tema kita, ya. Semoga masih semangat ya, walaupun pembelajaran kita tidak bertemu langsung, ya, tapi lewat online, lewat video ini. Semoga masih semangat dan bermanfaat. Oke, perlu saya sampaikan sebelum lanjut ke pembelajaran, kita hari ini belajar dua fokus mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Tapi saya akan sampaikan sekilas saja sebagai pemanasan. Adapun sisanya nanti anak-anak Ustadz silahkan pelajari sendiri di rumah, ya, semuanya pelajari sendiri di rumah, ya, di tema 5I kita. Nah, kalau nanti ada waktu Ustadz kasih latihan. Nah, kali ini 2 pembelajaran itu, dan kemudian nanti di lain waktu kita akan bahas di 3 fokus pembelajaran yang lain. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Pertama, untuk fokus bahasa Indonesia kita akan belajar tentang untuk fokus pembelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang iklan, ya. Nah, kita bahas dulu tentang iklan media cetak. Nah, pada iklan, ya, itu harus terpenuhi beberapa unsur. Yang pertama, unsur iklan itu ada nama produk atau jasa, ya. Kalau kita mau iklankan coklat misalnya, harus ada nama produk dari coklat itu, misalnya coklat obeng. Nah, nama coklat obeng itu nama produk atau jasanya. Kemudian ada gambar produknya, gambarnya seperti apa. Coklat obeng itu gambarnya seperti apa. Nah, ada pada iklan itu. Kemudian kalimat atau slogannya, misalnya, coklat obeng enak banget coklatnya sampai ke dalam-dalam. Itu namanya kalimat atau slogan iklan. Kemudian keunggulan produk atau jasanya, misalnya wafernya atau kemudian coklatnya meleleh-leleh. Keunggulannya apa dibanding produk yang lain? Itu namanya keunggulan produk atau jasa. Kemudian harga produk atau jasa dan kontak yang dapat dihubungi juga bisa kita cantumkan dalam iklan kita. Oke, kemudian iklan berdasarkan isinya itu dibagi menjadi 3. Ada iklan komersial atau niaga, ya, seperti yang tadi yang saya contohkan itu iklan komersial atau niaga. Kemudian ada iklan layanan masyarakat, kemudian iklan pemberitahuan. Nah, kalau iklan komersial atau niaga itu biasanya menginformasikan dan mengajak orang untuk membeli, ya, barang atau jasa. Kemudian kalau iklan layanan masyarakat itu biasanya menginformasikan dan kemudian mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalau iklan pemberitahuan itu biasanya ya hanya sekedar memberitahukan, dia tidak mengajak untuk membeli, juga tidak mengajak untuk melakukan sesuatu. Nah, di depan tadi ada 2 gambar iklan, ya, yang ini kemudian dan ini. Nah, ada yang tahu kalau yang ini iklan apa? Oke, benar, ini iklan komersial atau iklan niaga. Kalau ini iklan layanan masyarakat. Oke, pinter. Oke, itu tentang iklan, ya. Selanjutnya yang lain-lainnya silahkan dipelajari sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran IPA, kita main tebak-tebakan. Nah, ada kata diputar, dijilat, dicelupin. Nah, ada yang tahu itu iklan apa? Oke. Yang kedua, life is never flat. Nah, ada yang tahu itu iklan apa? Nah, kemudian yang ketiga, ada yang tahu ini iklan apa kira-kira? Oke, saya sebutkan nadanya. Na 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 na. Kenapa? Ayo. Oke, bisa ditebak sendiri, ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran IPA, belajar zat tunggal dan zat campuran. Nah, untuk zat tunggal sama sebenarnya, zat tunggal maupun zat campuran itu terdiri dari
beberapa zat tunggal maupun zat campuran itu terdiri dari beberapa zat. Hanya saja kalau zat tunggal itu dia komposisinya terdiri atas zat-zat yang sifatnya sama. Adapun kalau zat campuran ini adalah beberapa zat tunggal, jadikan satu, ada air sama teh misalnya, atau air sama kopi, itu jadi zat campuran. Ya, contohnya kalau zat tunggal itu contohnya air sendiri, kemudian teh sendiri, tembaga sendiri, oksigen sendiri, itu namanya zat tunggal. Kalau zat campuran misalnya campuran dari air laut, itu kan campuran air sama garam. Kemudian jus ada air sama buah-buahan, atau agar-agar air sama zat agar gitu ya. Nah, zat campuran sendiri itu dibagi dua. Ada yang homogen, ya, contohnya air dan garam. Kemudian heterogen, contohnya air dan kopi. Misalnya air dan garam, kalau kita jadikan satu, airnya masih kelihatan seperti air dan kemudian masih bening, cuma masih terasa garamnya. Nah, itu namanya homogen. Nah, kalau heterogen misalnya air campur dengan kopi, airnya jadi berwarna apa? Jadi berwarna hitam kan? Dan kemudian masih ada rasa kopinya, tapi kemudian ada kopi yang mengendap di dalam air itu. Nah, itu ciri-ciri bahwasannya itu zat campuran yang heterogen. Kalau homogen tadi, dia tidak ada endapannya. Air dan garam jadi satu dan kemudian tidak ada endapannya. Kalau heterogen, air sama kopi dicampur, jadi ada endapan kopinya. Nah, itu heterogen. Oke, itu pembelajaran dari Ustadz. Hari ini nggak ada tugas, tapi silahkan siap-siap karena 2 hari lagi kan mau Ramadan nih, ya. Jadi siap-siap, silahkan perbanyak ibadahnya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri, ya, bersihkan hati juga karena mau sambut Ramadan, biar nanti Ramadannya nggak banyak ngeluh, ya. Ramadannya jadi semangat. Kalau hatinya bersih, kemudian lingkungan bersih, kan mendukung untuk kemudian semangat beribadah. Oke, semangat anak-anak Ustaz. Jangan lupa ya, untuk semuanya di tema 5I, pembelajaran bahasa Indonesia dan kemudian IPA, semuanya dipelajari. Nanti Ustaz kasih latihan untuk biar semakin paham ya, karena waktu kita terbatas dan kemudian sudah mau akhir semester nih. Dan kita nggak tahu, mungkin liburnya ditambahkan ya. Gitu. Nah, udah itu aja pembelajaran dari Ustadz, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a link to the